Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Wulandari dengan NIM 1324424200009. Di sini saya akan meresensi buku. Apa sih resensi itu? Resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis untuk memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas atau mengkritik buku. Di sini saya akan meresensi buku non-fiksi yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Pengarang Mark Manson, jumlah halaman 71 halaman, penerbit Kompas Gramedia, tahun publikasi 2013. Yang pertama, orientasi. Bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup? Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam hidup, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya telah memengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Yang kedua, sinopsis. Sinopsis dari novel yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam. Suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar, menjijikkan, dan tidak bermoral. Berpuluh tahun Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk, sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski sehingga editor tersebut mau membantu untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karya dan menjadi sukses. Novel ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Novel ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodo amat, sehingga dia bertahan, merasa baik, dan menerima di saat keadaan buruknya sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodo amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Yang ketiga yaitu kelebihan dari novel ini. Mark Manson memiliki gaya penulisan yang lugas, tulus, dan humoris. Ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menekankan pesan-pesannya dengan penggunaan analogi dan cerita pendek yang menarik. Gaya penulisannya yang menghibur membuat buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat mudah diikuti dan menyenangkan untuk dibaca. Meskipun buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsep tersebut. Bagi mereka yang mencari pemahaman filosofis yang lebih mendalam atau analisis yang komprehensif, buku ini mungkin terasa sedikit kurang memuaskan. Selain itu, pendekatan Mark Manson yang lugas dan kontroversial mungkin tidak sesuai dengan selera dan kebutuhan sebuah pembaca. Beberapa orang mungkin merasa bahwa buku ini terlalu keras dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk evaluasinya yaitu salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodo amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun, buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini, karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.